Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 254. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raungan yang diucapkan oleh Xiao Chen membuat hati dari Xiaoyan bergetar. Perasaan aneh semacam ini berasal dari garis keturunan di dalam tubuhnya, dan itu merupakan perasaan kebanggaan yang berasal dari klan Xiao dan telah berdiri di puncak benua pada saat itu. Meskipun klan Xiao sudah menurun, kebanggaan seperti ini masih terkubur jelas di dalam garis keturunan. Tidak ada yang berani menantang kekuatan klan Xiao ketika mereka berdiri di puncak dunia. Bahkan klan Hun saat itu hanya bisa bersembunyi ketika mereka bertemu dengan klan Xiao. Klan Hun secara diam-diam menunggu klan Xiao menjadi melemah sebelum pada akhirnya mereka melancarkan serangan yang fatal. Pak Tua Hun Mo sambil melihat pada Xiao Chen, dirinya pun mengatakan klan Xiao yang saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Xiao Chen hanya menjawabnya, meskipun klan Xiao telah menurun, namun kau tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi seperti itu. Kaki dari Xiao Chen langsung menginjak tanah dengan keras, yang dalam sekejap dia kini telah muncul di atas kepala dari Pak Tua Hun Mo. Kapak merah darah yang ada di tangannya pun diayunkan untuk memberikan tebasan pada kepala Hun Mo. Sementara Pak Tua Hun Mo melihat serangan seperti itu hanya tertawa sambil mengatakan, kau akan segera mengetahuinya apakah aku memenuhi syarat untuk mengatakannya atau tidak setelah kau mencoba kekuatanku secara pribadi. Pak Tua Hun Mo mengguncang lengan bajunya dan tulang-tulang putih ini telah ditembakkan ke arah Xiao Chen. Kabut hitam juga langsung berhamburan membentuk seperti jaring laba-laba yang langsung menahan kapak merah darah dari Xiao Chen ini. Kekuatan luar biasa yang terkandung di dalam kapak merah darah dengan cepat disingkirkan ketika menghantam jaring yang telah diciptakan oleh Pak Tua Hun Mo, dan pergerakan dari kapak itu ini telah menjadi melambat, pada akhirnya berhenti total setelah jaraknya setengah kaki di atas kepala Pak Tua Hun Mo. Hun Mo hanya tertawa kemudian mengatakan, ternyata kekuatan dari kapak darah Xiao Chen tidak sehebat yang aku pikirkan. Tatapan mata Xiao Chen telah berubah menjadi cukup tajam, yang kemudian dia menjawabnya, apakah begitu? Sekali lagi cahaya merah darah telah muncul di kapak merah itu dan kembali diayunkan ke arah bawah oleh Xiao Chen. Jaring yang diciptakan oleh Hun Mo dalam sekejap langsung terpotong, dan kekuatan dari kapak sekarang langsung mengincar tenggorokan dari Pak Tua Hun Mo. Perubahan mendadak seperti ini membuat Pak Tua Hun Mo menjadi sangat terkejut, namun dia tidak panik. Tangannya membuat sebuah segel yang cukup aneh. Segera setelah itu dibantingkan untuk menghantam kekuatan dari kapak merah darah milik Xiao Chen. Pada akhirnya kapak merah darah itu pun meleset mengenai leher dari Pak Tua Hun Mo dan hanya memotong seikat rambut dari orang tua tersebut. Pak Tua Hun Mo telah menderita kerugian di awal pertukaran ini karena dia cukup sombong. Raut wajahnya sekarang telah berubah menjadi cukup serius. Tangan dari Pak Tua Hun Mo kembali membentuk sebuah segel yang tiba-tiba saja membuat awan hitam di atasnya langsung melonjak untuk menutupi matahari. Jeritan-jeritan yang cukup tajam juga terdengar dari awan hitam tersebut. Semua orang yang berada di tempat ini bisa melihat sosok merah darah yang cukup mengerikan bergerak di dalam awan hitam. Pak Tua Hun Mo kemudian mengatakan, serangga darah iblis langit gigit. Aura yang luar biasa kini telah melonjak di dalam awan hitam, dan cahaya merah darah benar-benar telah keluar dari dalam awan hitam tersebut untuk memberikan serangan pada Xiao Chen yang berada di bawah sana dengan kecepatan tinggi. Melihat serangan seperti itu membuat Xiao Chen mengayunkan kapak merah darah yang ada di tangannya sambil berkata, tebasan pemisah bumi. Cahaya merah saat ini juga langsung dikeluarkan dari dalam kapak merah darah milik Xiao Chen. Akhirnya hal tersebut disertai gelombang ledakan sonik yang luar biasa bertabrakan dengan sosok merah darah yang dikeluarkan oleh Hun Mo. Pada akhirnya sosok merah darah itu pun dikirim terbang mundur dan mengeluarkan jeritan yang cukup menyedihkan. Tubuhnya kini langsung menabrak gunung di belakang sana lalu menghancurkannya. Meskipun telah mendapatkan pukulan yang cukup serius, kekuatan hidup dari sosok merah darah ini sangatlah kuat. Sekali lagi hal itu bergerak untuk menstabilkan tubuhnya, dan sekarang semua orang bisa melihat penampilan asli dari sosok merah darah. Hal itu benar-benar mirip seperti katak berwarna merah, dan banyak orang bisa melihat tubuhnya ada tonjolan-tonjolan tertentu. Karena itu merupakan wajah manusia yang cukup ganas. Yalau ketika mengamati katak merah darah ini hanya bisa mengatakan,
Sebenarnya itu merupakan kata kutukan jiwa orang tua Hunmo. Dia benar-benar kejam. Sementara Xiaoyan hanya mengangkat alisnya ketika dia mendengarkan tentang kata kutukan jiwa. Dikabarkan hal tersebut telah dibentuk dengan mengumpulkan banyak tubuh jiwa secara bersama-sama sebelum pada akhirnya saling membunuh satu sama lain. Setelah itu, jiwa ini akan diubah menjadi kata kutukan jiwa, dan benda seperti itu mirip seperti boneka yang dengan paksa dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa dari orang-orang. Kata kutukan jiwa ini juga telah memiliki kecerdasan. Meskipun begitu, sifatnya benar-benar cukup brutal. Setelah makhluk ini dilepaskan, dirinya hanya akan berubah menjadi seperti mesin pembunuh yang kemungkinan kata kutukan jiwa ini juga akan langsung memberikan serangan terhadap pemiliknya. Biasanya hanya orang-orang dengan kekejaman yang luar biasa yang bisa membuat kata kutukan jiwa. Tatapan mata banyak orang yang berada di tempat ini terlihat cukup ketakutan ketika melihat katak merah darah tersebut. Jelas mereka semuanya juga pernah mendengar tentang reputasi dari kata kutukan jiwa. Pak Tua Hunmo hanya bisa mengabaikan tatapan mata banyak orang ketika melihatnya dengan cara yang cukup aneh. Raut wajah yang tegas kini telah muncul. Kemudian dia mengarahkan jarinya pada Xiaoyan sambil mengatakan, kata kutukan jiwa kembali berikan serangan pada orang itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kata kutukan jiwa itu pun langsung melesat sesuai perintah dari Pak Tua Hunmo, dan itu terus meluncurkan serangan secara diam-diam pada seluruh titik vital yang berada di tubuh dari Xiao Chen. Pak Tua Hunmo berniat untuk membunuh Xiao Chen kali ini. Di dalam menghadapi serangan seperti ini, Xiao Chen tidak berani meremehkannya, dan dia hanya bisa terus bertahan di bawah serangan dari kata kutukan jiwa. Yalo dan juga yang lainnya hanya bisa mengerutkan keningnya ketika mereka melihat pada Xiao Chen yang sudah tertekan, dan kemudian Yalo mengatakan sepertinya situasinya cukup buruk. Sementara orang-orang dari Aulet Jiwa kali ini raut wajahnya terlihat cukup gembira. Tatapan mata dari Xiaoyan terus terfokus pada Xiao Chen. Meskipun dia dalam keadaan yang tidak menguntungkan, namun raut wajah Xiao Chen masih terlihat biasa-biasa saja. Xiaoyan secara diam-diam menarik napasnya dalam-dalam ketika dia menyadari hal seperti ini. Meskipun leluhur Xiao Chen tampaknya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan hantu tua Hunmo, namun dia masih merupakan orang tingkat atas dengan banyaknya pengalaman bertarung yang dia miliki dari masa lalu. Bukan sesuatu yang mustahil bagi Xiao Chen untuk bisa mengalahkan Pak Tua Hunmo tersebut. Kepala dari Xiaoyan kemudian melihat pada pertarungan di dunia lain yang terjadi antara leluhur Menara Pil dan juga Hun Qianmo. Kemudian Xiaoyan mengatakan, aku ingin tahu seperti apa situasi pertarungan di dalam dunia itu. Meskipun kelompok dari Xiaoyan berada di alam yang berbeda dengan leluhur Menara Pil, namun Xiaoyan masih bisa merasakan kekuatan penghancur luar biasa meletus dari pertarungan mereka berdua. Detik berikutnya Xiaoyan mengatakan, dua dari pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala Aulet Jiwa belum melakukan penyerangan. Kemungkinan dia berniat untuk menunggu dua pertarungan ini berakhir sebelum memutuskan. Jika Pak Tua Hunmo dan juga Hun Qianmo mereka menang, maka Aulet Jiwa sudah memenangkan 2 dari 3 putaran. Maka dari itu, Hun Miseng tidak perlu melakukan pertarungan melawan Xiaoyan. Ketika pertarungan sengit antara Xiao Chen dan juga Pak Tua Hunmo sedang berlangsung, tiba-tiba saja Duar! Ada suara ledakan yang bergema di dalam tempat ini. Tatapan mata banyak orang langsung melihat pada sumber ledakan tersebut, dan kali ini mereka melihat ada sebuah lubang hitam telah muncul di langit. 2 orang kini telah dikirim terbang keluar dari dalam lubang hitam tersebut. Keduanya terlempar sejauh 100 langkah, kemudian menstabilkan tubuh masing-masing. Banyak orang yang berada di dalam tempat ini ketika melihat 2 sosok telah keluar dari dalam lubang hitam, mereka langsung mengatakan sebenarnya mereka berdua telah keluar. Hun Qianmo yang sudah menstabilkan tubuhnya di langit, penampilannya masih biasa-biasa saja, bahkan pakaian dari Hun Qianmo juga tidak ada kerusakan sedikit pun. Tapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa sebenarnya Daoqi di dalam tubuh dari Hun Qianmo telah mengalami kelelahan yang luar biasa. Leluhur dari Menara Pil
menarapil yang berada di kejauhan sekarang telah tersenyum, namun dia tidak mengatakan apapun. Hun Miseng dan juga Xiaoyan tiba-tiba saja berkata secara bersamaan, "Tetua Hun Qianmo, leluhur menarapil, apa hasilnya?" Hun Qianmo dan juga leluhur menarapil ragu-ragu sejenak. Setelah mendengar pertanyaan seperti ini, mereka berdua pada akhirnya saling bertukar pandang, kemudian berkata, "Anggap saja pertarungan kita berdua adalah seri." Hun Miseng dan juga Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar kata-kata seperti ini. Reaksi dari Xiaoyan masih baik-baik saja, tapi reaksi dari Hun Miseng segera mengerutkan keningnya. Jelas dia merasa tidak puas dengan hasil seperti ini. Hun Qianmo kemudian bergerak dan dia telah muncul di samping dari Hun Miseng sambil mengatakan, "Tidak seharusnya kau menunjukkan raut wajah penuh ketidakpuasan seperti ini. Dengan campur tangannya iblis tua dari Menara Pil sudah cukup bagus mendapatkan hasil yang seri." Tatapan mata dari Hun Qianmo kemudian melihat pada leluhur Menara Pil sambil mengatakan, tidak terduga bahwa sebenarnya dia telah benar-benar mencapai level seperti itu. Mungkin kepala klan Hun kita akan tertarik padanya. Mendengar ucapan dari Hun Qianmo itu membuat Hun Miseng hanya bisa tertawa dengan getir. Selanjutnya, tatapan mata dari Hun Miseng melihat pada pertempuran Xiao Chen melawan Hunmo yang kemudian dia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, selama orang tua Hunmo itu menang di dalam pertarungan ini, maka situasinya akan segera diputuskan. Mendengar ucapan dari Hun Miseng membuat Hun Qianmo segera melihat pada pertempuran antara Xiao Chen dan juga Hunmo. Dia tiba-tiba saja mengerutkan keningnya sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya hal itu cukup sulit. Raut wajah dari Hun Miseng telah berubah setelah mendengar ucapan dari Pak Tua Hun Qianmo. Kemudian dia mengatakan, apa? Hun Miseng mengetahui bahwa orang tua Hunmo itu memiliki kekuatan di bintang 5 dosen tahap lanjutan. Sementara di sisi lain, Xiao Chen hanya berada di bintang 5 dosen tahap menengah. Mengingat jelas seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi seorang Hunmo untuk menang melawan Xiao Chen. Pak Tua Hun Qianmo kemudian mengatakan, jika benar-benar mudah berurusan dengan Xiao Chen, maka orang itu tidak akan mendapatkan reputasi yang luar biasa di masa lalu. Mendengar ucapan dari Hun Qianmo sekali lagi membuat kepala olah jiwa Hun Miseng mengerutkan keningnya. Dia kemudian melihat pertempuran yang cukup intens antara Hunmo dan juga Xiao Chen. Tampaknya saat ini Xiao Chen telah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, raut wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun ketika menghadapi serangan gabungan dari Pak Tua Hunmo dan juga katak kutukan jiwa. Hun Miseng lalu mengatakan, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Detik berikutnya, dang! Ada suara benturan yang cukup keras. Tubuh dari katak kutukan jiwa telah menghantam kapak merah milik Xiao Chen. Serangan menakutkan seperti itu telah memaksa tubuh Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, ada serangan lain yang telah muncul di arah belakang. Karena itu dilakukan oleh Pak Tua Hunmo. Bisa merasakan hal seperti ini, Xiao Chen pun buru-buru memutar tubuhnya dan juga mengayunkan kapak merah darah ke arah belakang. Hal ini langsung menghancurkan rantai hitam yang merupakan serangan dari Hunmo. Meskipun Xiao Chen telah berhasil memblokir serangan berbahaya dari Hunmo, namun seluruh tangannya sekarang terasa sedikit mati rasa. Pak Tua Hunmo sekarang telah melompat dan dia berdiri di atas kepala dari katak kutukan jiwa. Tatapan matanya melihat pada Xiao Chen sambil tertawa. Dia mengatakan, hahaha, Xiao Chen, terlepas dari seberapa pengalaman yang kau miliki, namun aku telah melampaui dirimu dalam hal kekuatan. Pikiran untuk bisa mengalahkanku hanyalah sebuah fantasi dari seorang yang idiot. Di depan semua pahlawan dari dunia ini, kau merupakan orang yang kuat dan juga terkenal saat itu. Namun sekarang kau telah dipaksa dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Lebih baik kau segera menyerah saja dan menghindari penghinaan terhadap dirimu sendiri. Tubuh dari Xiao Chen pun langsung melayang ke udara. Dia melihat dengan tajam pada Pak Tua Hunmo. Dog yang cukup agung dan juga perkasa yang sebelumnya berfluktuasi di sekitar tubuh dari Xiao Chen tiba-tiba saja langsung melemah. Kedua tangan Xiao Chen kini dengan erat menggenggam kapak merah darah dan dia segera mengangkatnya ke atas. Hal ini dilakukan oleh Xiao Chen sambil mengatakan, satu serangan kapak dariku akan mampu menghabisi dirimu. Mendengar ucapan dari Xiao Chen itu membuat raut wajah dari Pak Tua Hunmo segera berubah dengan penuh ejekan sambil mengatakan,
Sungguh kata-kata yang sombong. Namun selanjutnya, Patua Hunmo memiliki kehati-hatian. Doki di dalam tubuhnya juga langsung diedarkan. Hal ini telah membentuk pusaran-pusaran doki yang tidak terhitung jumlahnya di permukaan tubuh dari Patua Hunmo. Shoujen masih mengangkat tinggi-tinggi kapak merah darah yang ada di tangannya, dan doki di dalam tubuh Shoujen seolah-olah sekarang telah lenyap. Namun detik berikutnya, ada suara gemuruh yang berasal dari langit. Sebuah awan gelap di atas kepala Shoujen langsung mengeluarkan sambaran petir yang dengan cepat menyambar kapak merah darah milik Shoujen. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tiba-tiba saja aura di dalam tubuh Shoujen langsung melonjak ke bintang 5 doseng tahap lanjutan. Wajah dari Patua Hunmo sekarang telah berubah drastis ketika merasakan aura dari Shoujen yang tiba-tiba saja setara dengannya. Hal ini membuat Hunmo mengatakan, bagaimana mungkin ini terjadi? Sementara Shoujen tidak memberikan waktu bagi Hunmo untuk bereaksi. Dia pun segera berteriak, kapak pemotong alam semesta. Dengan cepat, Shoujen mengayunkan kapaknya. Sebuah kekuatan merah ini telah langsung muncul dari langit untuk memberikan serangan pada Patua Hunmo. Merasakan serangan seperti ini membuat Hunmo terlihat sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak ingin meremehkan serangan yang berwarna merah itu, karena Hunmo bisa merasakan aura kematian yang telah muncul dari dalam lubuk hatinya. Dengan cepat, Patua Hunmo menekan kematian seperti ini, dan sebuah kebrutalan ini telah muncul di raut wajahnya. Orang tua Hunmo itu segera menekan kepala dari kata kutukan jiwa sambil mengatakan, kutukan pemakan serangga. Tiba-tiba saja kata kutukan jiwa itu mengeluarkan suara teriakan dan juga cahaya merah yang membuat banyak orang bisa melihat bahwa tubuh dari kata kutukan jiwa langsung meleleh dan berubah menjadi genangan darah. Segera setelah itu dilahap masuk ke dalam mulut dari Patua Hunmo. Setelah menelan kata kutukan jiwa, tubuh dari Patua Hunmo juga langsung memuntahkan sekumpulan darah yang sekilas berisi dengan doki yang sangat menakutkan. Hal ini berputar-putar dan juga menyelimuti seluruh tubuh dari Patua Hunmo. Kali ini doki dari orang tua Hunmo itu sebenarnya telah menjadi sangat kejam. Sejumlah energi yang cukup luar biasa telah benar-benar berkumpul di mulut dari Patua Hunmo, dan itu berubah menjadi bola darah yang benar-benar kental. Akhirnya, boom! Bola darah itu pun dimuntahkan yang langsung melesat kemudian bertabrakan dengan cahaya merah dari kapak Shoujen. Pada akhirnya, diar! Ledakan yang sangat dahsyat pun menyebar seluruh pegunungan, langsung berubah menjadi warna merah darah. Melihat hal seperti itu, orang-orang yang ada di tempat ini pun menjadi ketakutan. Mereka buru-buru kabur untuk menyelamatkan diri sendiri supaya tidak terkena gelombang energi dari tabrakan Shoujen dan juga Hunmo. Tatapan mata Shoujen yang berada di tempat cukup jauh melihat pada bola merah darah di depan sana dengan ukuran ribuan kaki. Shoujen bisa merasakan sebuah energi yang menakutkan terkandung di dalam bola darah tersebut. Jika energi ini benar-benar meledak, setidaknya setengah dari gunung jatuh di tempat ini pasti akan dirubah menjadi sebuah dataran. Tatapan mata Shoujen kemudian melihat pada tempat sekeliling. Kemudian dia berkata, di mana leluhur Shoujen saat ini? Ucapan Shoujen itu membuat banyak orang merasa cukup terkejut, dan baru saja mereka akan berkata, tiba-tiba bisa melihat dua sosok yang terbang dengan cara yang cukup menyedihkan. Tubuh mereka berdua telah tertutupi oleh darah segar. Karena itu sebenarnya merupakan leluhur Shoujen dan juga tetua Hunmo. Kedua belah pihak benar-benar terkejut ketika menyaksikan penampilan yang sangat menyedihkan dari Shoujen dan juga Hunmo ini. Jelas tidak ada satupun orang yang mengharapkan pertarungannya akan menjadi sangat kejam seperti ini. Shoujen segera mengusap darah di wajahnya. Dia melihat pada Patua Hunmo yang berada di kejauhan dengan tatapan mata yang cukup serius. Kekuatan dari Shoujen memang hanya berada di bintang 5 doseng tahap menengah, namun dia benar-benar mampu melepaskan serangan yang sangat menakutkan sampai-sampai membuat Patua Hunmo harus menelan kata kutukan jiwa miliknya. Barulah saat itu serangan keduanya benar-benar berakhir dengan cara seimbang. Dengan tubuh yang cukup lemah, secara perlahan Shoujen mendarat di samping dari Shoujen. Sementara saat ini Patua Hunmo juga tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan pertarungan. Shoujen buru-buru melihat pada leluhur Shoujen. Kemudian dia mengatakan, leluhur Shoujen, apakah kau baik-baik saja? Pada saat yang sama, Shoujen langsung memberikan Shoujen pil obat untuk menyembuhkan
membersihkan luka dan juga memulihkan doki di dalam tubuhnya. Xiaozhen segera menelan pil obat pemberian dari Xiaoyan. Dia dengan nada suara yang cukup menyesal akhirnya mengatakan, "Aku baik-baik saja. Namun aku khawatir pertandingan ini juga bisa dianggap seri dan semuanya tergantung pada dirimu untuk memasuki babak final." Yalo dan juga yang lainnya di tempat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat pertandingan antara Xiaozhen dan juga Hunmo berakhir dengan seri. Sudah saatnya pertandingan penentu akan menjadi milik Xiaoyan dan juga Hun Miseng. Xiaoyan dengan cukup percaya diri dia pun mengatakan, "Serahkan pertandingan terakhir ini padaku. Orang tua dari klan Hun itu benar-benar terlalu sombong dan aku harus memberikannya pelajaran." Di sisi lain, kepala aula jiwa Hun Miseng hanya bisa mengerutkan keningnya dengan ketidakpuasan terhadap hasil pertarungan antara Xiaozhen dan juga Hunmo, karena pertarungan mereka berdua juga telah berakhir secara seimbang. Melihat raut wajah yang penuh dengan ketidakpuasan dari seorang Hun Miseng membuat Hunmo merasa cukup jengkel, yang kemudian dia berkata, "Tadi kenapa bukan kau saja yang bertarung melawan Xiaozhen? Aku sudah berkali-kali mengatakan padamu untuk terlibat perang habis-habisan melawan aliansi rumah langit, namun kalian semuanya masih bersikeras untuk melakukan pertempuran pada eselon atas, dan sekarang lihatlah, bahkan pihak kita tidak berhasil mendapatkan apapun. Hun Miseng, jika kau kalah di dalam pertarungan terakhir ini, akan ada sebuah pertunjukan bagus untuk dilihat ketika saatnya tiba." Kepala aula jiwa Hun Miseng hanya bisa menjawab dengan nada suara yang cukup lemah, "Keberadaan aula jiwa itu sangatlah penting bagi klan Hun kita. Sekarang bukan waktunya untuk terlibat di dalam perang yang besar. Jika kau benar-benar menginginkan perang besar-besaran secara alami, kau akan bisa melakukan hal itu setelah rencana kita selesai dan berjalan mulus di masa depan." Tatapan mata dari Hun Qianmo melirik pada Xiaoyan yang berada di kejauhan. Kemudian dia mengatakan, "Berhentilah mengatakan omong kosong, Hun Miseng. Persiapkan dirimu karena kau harus melakukan pertarungan terakhir melawan Xiaoyan, dan pertarungan kalian berdua yang akan menentukan hasilnya kali ini." Mendengar ucapan dari Hun Qianmo itu membuat Hun Miseng segera menganggukkan kepalanya. Sementara Pak Tua Hunmo, dia sambil meludah berkata, "Bocah itu sangat licik dan dia juga memiliki api teratai pemurni iblis. Kau sebaiknya tidak berakhir dengan kekalahan ketika melawan bocah itu." Hun Miseng pun segera bertukar pandang dengan Hun Qianmo yang ada di sampingnya. Dirinya tersenyum sambil mengatakan, "Api teratai pemurni iblis. Aku ingin merasakan betapa kuatnya api teratai pemurni iblis yang berada di tangan Xiaoyan." Banyak tatapan mata orang-orang yang berada di dalam tempat ini segera melihat pada kepala aula jiwa Hun Miseng ketika dirinya mengambil langkah maju untuk melakukan pertarungan melawan Xiaoyan. Jika seseorang ingin memberikan peringkat dari individu teratas di seluruh dataran tengah, maka Hun Miseng adalah orang yang memegang kursi teratas. Hun Miseng ini telah berdiri pada jarak 1000 kaki dari tempat Xiaoyan. Dia melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "2 hasil imbang dalam 3 pertarungan. Ini cukup mengejutkan bagi diriku, tapi hal itu tidak akan mampu mengubah hasil akhirnya." Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian dia menjawab perkataan dari Hun Miseng, "Kita harus meninggalkan sebuah ruang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Terkadang kita juga tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara." Kepala aula jiwa Hun Miseng, "Kau sebenarnya harus menjaga ucapan dan juga dirimu sendiri." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan itu membuat Hun Miseng tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengatakan, "Aula jiwa tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk hidup ketika melakukan sesuatu. Cara berbicara seperti ini hanya untuk mereka para individu yang biasa-biasa saja. Jika seseorang khawatir tentang semua ini ketika mereka mencoba untuk mencapai hal-hal yang besar, kemungkinan orang itu hanya akan menjadi sedikit picik. Klan Hun milikku telah memberikan kritik padaku karena dirimu. Saat itu aku telah memberikan perintah untuk mengirimkan orang menuju ke Kaisaran Jiama untuk menangkap ayahmu Xiaozhan. Pikiranku adalah bahwa kita harus melenyapkan semua orang ketika melakukan serangan. Namun aku pada saat itu telah melakukan retreat di dalam pelatihan ketika perintah seperti itu telah dikeluarkan. Beberapa bawahanku sedikit malas untuk memusnahkan klan Xiao milikmu dan hanya menangkap Xiaozhan karena aku tidak ada. Kau pada akhirnya berhasil lolos dari banyaknya upaya orang-orang di aula jiwa milikku untuk membunuh dirimu setelah insiden pertama itu, karena mereka semuanya telah meremehkan dirimu yang saat itu masih orang yang lemah. Hanya dalam waktu 1 dekade atau lebih, bahkan kekuatanmu telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan selangkah demi selangkah.
Aku benar-benar bertanggung jawab atas semua hal ini dan tidak bisa disangkal bahwa dirikulah yang sebenarnya membiarkan kekuatanmu bertumbuh sampai tahap mengerikan. Oleh karena itu, sekarang aku sendiri yang akan membayar seluruh tanggung jawab dan juga perbuatanku. Mendengar ucapan dari Hun Miseng itu membuat Xiaoyan dengan cukup santai mengatakan, aku sebenarnya juga berharap untuk membantu mengakhiri permusuhan antara anggota klan Xiao dengan klan Hun yang diwakili oleh Alat Jiwa. Meskipun kata-kata dari Xiaoyan ini terdengar cukup santai, namun semua orang bisa merasakan niat membunuh yang besar di dalam ucapan tersebut. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan membuat Hun Miseng hanya bisa tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan doki hitam dari dalam tubuhnya sambil mengatakan, serang saja, aku juga ingin melihat seberapa kuatnya dirimu saat ini yang telah mendapatkan keberuntungan di alam api iblis. Tiba-tiba saja, pung! Hun Miseng bisa mendengarkan suara ledakan Sonic dan ruang yang ada di hadapannya pun bergetar. Sosok dari Xiaoyan langsung menghilang, kemudian muncul di hadapan Hun Miseng dengan cara seperti hantu. Dua jarinya sekarang telah diulurkan dan itu ada api merah muda menari-nari di jari dari Xiaoyan. Dalam waktu yang cukup singkat, suhu di tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Serangan yang tiba-tiba dari seorang Xiaoyan itu membuat raut wajah dari Hun Miseng dipenuhi dengan keterkejutan. Detik berikutnya, doki hitam pekat di dalam tubuhnya telah menggumpal dan berubah menjadi perisai hitam. Kedua jari milik Xiaoyan tidak berhenti. Dia langsung menekan perisai hitam itu dan melelehkannya menggunakan api merah muda. Segera setelah itu, jari milik Xiaoyan menyasar pada mata dari Hun Miseng. Menghadapi serangan ganas dari seorang Xiaoyan membuat Hun Miseng hanya bisa mendengus dan dia tidak berniat untuk mundur. Sebaliknya, masih bertahan untuk melawan serangan jari dari Xiaoyan. Dia mengeluarkan serangan telapak tangan untuk menghantam dada Xiaoyan. Jelas Hun Miseng ingin menukar serangan dengan serangan. Melihat hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa tertawa sambil mengatakan, kepala Alat Jiwa, kau benar-benar memiliki rencana yang cukup baik. Serangan jari dari Xiaoyan tidak jadi memberikan serangan pada kedua mata dari Hun Miseng. Namun Xiaoyan menurunkannya yang saat ini langsung berbenturan dengan telapak tangan dari Hun Miseng. Api merah muda dan juga doki berwarna hitam sekarang telah langsung bertabrakan yang membuat telapak tangan dari Hun Miseng terasa cukup panas. Hal ini membuat Hun Miseng segera mengurutkan keningnya. Dia benar-benar bisa merasakan betapa sombongnya kekuatan dari api teratai pemurni iblis. Tubuhnya bahkan sedikit gemetaran dan banyak bayangan telah dimunculkan. Detik berikutnya, tubuh dari Hun Miseng telah muncul di udara dengan raut wajah yang cukup jelek. Dia dengan serius melihat pada telapak tangannya sendiri yang sekarang telah terluka. Detik berikutnya, tatapan mata dari Hun Miseng melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, memang layak menjadi api teratai pemusnahan. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan dia melihat pada Hun Miseng. Namun, Xiaoyan tidak mengatakan apapun. Segel yang ada di tangan Xiaoyan mulai berubah. Segera setelah itu, sosok raksasa ilusi telah muncul dan melilit permukaan tubuh Xiaoyan yang kemudian Xiaoyan mengatakan, kemarahan surgawi musim semi kuning. Dalam waktu yang cukup singkat, sosok raksasa itu langsung membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang Sonic yang merupakan serangan spiritual ke arah Hun Miseng. Serangan gelombang Sonic itu benar-benar cepat, membuat Hun Miseng terkejut. Tubuhnya buru-buru bergerak mundur sambil mengatakan, Xiaoyan, orang lain mungkin memang takut dengan kemarahan surgawi musim semi kuning milikmu, tapi aku tidak takut menghadapi hal seperti itu. Doki hitam kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Hun Miseng dan juga berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini. Sosok-sosok ini kemudian membuat sebuah formasi yang cukup aneh, dan detik berikutnya sosok-sosok dari tubuh spiritual itu pun membuka mulutnya yang juga mengeluarkan serangan gelombang Sonic spiritual. Hun Miseng kemudian mengatakan, 10.000 jiwa pemujaan. Gelombang Sonic yang tidak terhitung jumlahnya telah berkumpul di atas kepala dari Hun Miseng, membentuk sebuah panas spiritual raksasa yang dengan kejam bertabrakan dengan kekuatan spiritual dari kemarahan surgawi musim semi kuning. Akhirnya, peng, peng, peng,
Kedua gelombang sonik itu pun saling bertabrakan dengan keras, yang dalam sekejap pegunungan di tempat ini langsung berfluktuasi. Banyak orang tiba-tiba saja memuntahkan darah dan tubuh mereka juga langsung terpental mundur cukup jauh. Hanya kekuatan dari gelombang sonik saja sudah membuat mereka, para penonton di tempat ini, langsung terluka. Gelombang-gelombang sonik masih berbenturan di langit dengan cara yang sangat mengerikan. Banyak tubuh-tubuh jiwa yang ilusi telah mengelilingi Hun Miseng, kini meledak satu persatu. Akhirnya semuanya pun diledakkan menjadi tidak tersisa. Namun tubuh dari Hun Miseng tampaknya tidak mengalami kerusakan akibat perlindungan dari tubuh-tubuh jiwa tersebut. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya ketika melihat serangan kemarahan surgawi musim semi kuning tidak memberikannya banyak keuntungan. Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Xiaoyan melihat ada serangan gelombang sonik spiritual lainnya bisa menandingi kemarahan surgawi musim semi kuning. Hun Miseng memang layak memiliki reputasi sebagai kepala aula jiwa. Selain kekuatannya cukup tinggi, kekuatan spiritualnya juga telah mencapai kondisi surgawi tingkat sempurna. Hal itu benar-benar sama dengan Xiaoyan. Dari pertukaran pukulan sebelumnya, Xiaoyan pada akhirnya mengetahui bahwa kekuatan Douqi dari Hun Miseng telah mencapai bintang 5 Douzeng tahap menengah. Dengan kata lain, kekuatan dari Hun Miseng juga telah meningkat selama 2 tahun ini. Setelah mampu menahan kemarahan surgawi musim semi kuning milik Xiaoyan, Hun Miseng pun sekarang berkata, meskipun kekuatan spiritualmu itu cukup kuat, namun aku khawatir hanyalah sebuah pemikiran yang aneh jika kau ingin menggunakan trik seperti ini untuk bisa mengalahkanku. Xiaoyan hanya melihat pada Hun Miseng, namun tidak menjawab perkataannya. Dan selanjutnya, Xiaoyan membuka mulutnya untuk mengeluarkan api merah muda. Hal itu langsung membuat pohon-pohon yang berada di sekitar pegunungan tiba-tiba saja terbakar dan berubah menjadi abu. Banyak orang yang berada di tempat ini menyaksikan pemandangan seperti itu hanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Tatapan mata dari Hun Miseng segera menyipit ketika dia melihat api merah muda telah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Raut wajah dari Hun Miseng akhirnya telah berubah menjadi sangat serius. Dia tahu yang dikeluarkan Xiaoyan ini merupakan api teratai pemusnahan. Jika sampai Xiaoyan melepaskan kekuatan itu sepenuhnya, kemungkinan Hun Miseng hanya akan berakhir dengan cedera yang serius. Api surgawi yang berada di peringkat ketiga ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Xiaoyan melihat pada Hun Miseng, kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, ini merupakan pertama kalinya aku menggunakan kekuatan dari api teratai pemurni iblis di dalam pertarungan. Mudah-mudahan saja kau tidak membuatku kecewa. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Hun Miseng raut wajahnya segera berubah. Kemudian dia mengatakan, meskipun api teratai pemurni iblis itu sangatlah kuat, kita hanya perlu melihat siapa yang akan mengendalikan pertarungan ini. Selain itu, mendengar ucapan dari Hun Miseng ini membuat Xiaoyan menyipitkan matanya dan samar-samar mampu mendeteksi sebuah fluktuasi yang cukup aneh dipancarkan dari tubuh api teratai pemurni iblis yang bernama Xiaoyi. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, sebenarnya di dalam tubuh dari Hun Miseng telah menyembunyikan sesuatu yang cukup aneh. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang telah tersembunyi di dalam tubuh dari Hun Miseng ini? Sepertinya dia cukup percaya diri melawan kekuatan dari api teratai pemurni iblis yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sap.